Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Bagaimana, apakah sudah makan siang tadi? Sudah. Baiklah, sebelum kita memulai pada kegiatan kita pada hari ini, apakah ada yang bisa mengikuti doa? Baiklah, bisa. Oke, sebelum memulai kegiatan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih kepada adik, dan dengan membaca doa yang tadi, semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, apakah adik-adik tahu apa kegiatan kita pada hari ini? Belum. Apakah adik-adik sudah pernah melakukan BKP? Belum. Apakah adik-adik tahu apa itu BKP? Tidak. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu BKP. BKP adalah salah satu strategi dalam layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok yang beranggotakan yaitu 8-15 orang. Dan BKP ini dilakukan secara tatap muka, yaitu seperti saat sekarang ini. Kemudian dalam BKP ini terdapat dua topik. Yang pertama yaitu topik tugas, yaitu yang dari kakak, kemudian topik bebas dari adik-adik. Kemudian tujuan dari BKP ini yaitu untuk menambah wawasan adik-adik yang sebelumnya belum pernah didapatkan di dalam kelas, dan juga mengasah kemampuan yang ada dalam diri adik-adik semua. Nah, sampai sini apakah adik-adik paham? Paham. Baik. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan bagaimana tata cara dalam bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu duduk melingkar seperti saat sekarang ini. Kemudian di sini kakak berperan sebagai PK dan adik-adik sebagai anggota kelompoknya. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini, adik-adik harus mengangkat tangannya untuk memberikan pendapat dan juga wawasannya. Apakah adik-adik sudah paham? Paham. Baiklah. Kemudian dalam BKP ini kakak mohon adik-adik semua untuk terbuka dan aktif untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian secara sukarela untuk memberikan pendapat dan juga gagasannya. Dan kakak mohon agar adik-adik semua saling menghargai pendapat teman yang lain. Kemudian jika ada hal-hal yang bersifat pribadi, kakak mohon kepada adik-adik semua untuk menjaga kerahasiaannya. Apakah sampai sini adik-adik paham? Paham. Baiklah. Apakah sebelumnya adik-adik semua sudah saling kenal? Belum. Baiklah. Sekarang kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ya. Perkenalannya itu yang pertama menyebutkan nama, kemudian asal daerah, kemudian hobi. Kita perkenalan dari siapa dulu? Dari kakaknya. Terus sebelah kanan. Baiklah, perkenalan dari kakak dulu. Perkenalkan nama kakak Fadil Anissa, asal daerah Pasaman Barat, hobi kakak main badminton. Saya berasal dari Lasi dan hobi saya itu menonton. Perkenalkan, nama saya Karavina. Saya berasal dari Bukit. Hobi saya yaitu memasak. Perkenalkan, nama saya Putri Madura, asal dari Riau. Hobi saya translator. Perkenalkan, nama saya Mujahidi, asal saya dari Pasaman Barat. Hobi saya Perkenalkan, saya Siti Fatimah. Saya berasal dari Riau. Hobi saya mendengarkan musik. Baiklah, agar lebih akrab dan lebih kenal lagi, kakak ada sebuah permainan yaitu rangkai nama. Rangkai nama ini itu dengan menyebutkan nama dan juga makanan kesukaan. Baiklah,
kita sepakati dimulai dari siapa? Kakak. Tadi kakaknya. Baiklah, kemudian sebelah kanan kakaknya. Nama kakak Kak Inisa, makanan kesukaan bakso. Kak Nisa bakso, Novi bakso. Kak Nisa bakso, Novi bakso, Ila nasi goreng. Kak Nisa bakso, Novi bakso, Ila nasi goreng, Ila sate. Kak Nisa bakso, Novi bakso, Ila nasi goreng, Ila sate, ulang bakso. Kak Nisa bakso, Novi bakso, Laila nasi goreng, Lila sate, Ulan bakso, Mita bakso. Kak Nisa bakso, Novi bakso, Lila nasi goreng, Lila sate, Ulan bakso, Mita bakso, Putri bakso. Kak Nisa bakso, Novi bakso, Laila nasi goreng, Ila sate, Ulan bakso, Ita bakso, Putri bakso, Mie goreng. Kak Nisa bakso, Novi bakso, Laila nasi goreng, Lila sate, Ulan bakso, Mita bakso, Putri bakso, Nurli mie goreng, Fatima bakso. Bella kakak ulangi kembali. Novi bakso, Laila nasi goreng, Lila sate, Ulan bakso, Mita bakso, Putri bakso, Nur Hayati mie goreng, Fatima bakso. Ya. Bella, apakah adik-adik sudah nyaman dengan tempat duduknya dan sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini? Bella, pada kesempatan kali ini kakak akan mengangkat topik, yaitu topik tugas, yaitu dari kakak sendiri. Pada kesempatan ini topik yang kakak angkat yaitu pergaulan bebas. Alasan kakak mengangkat topik pergaulan bebas ini karena banyaknya remaja saat sekarang ini terjebak pada pergaulan bebas. Baiklah, siapa di sini yang ingin berpendapat apa itu pergaulan bebas? Baiklah, mulai dari Baik, terima kasih Kak. Jadi menurut Novi, pergaulan bebas itu adalah perilaku menyimpang atau di luar norma-norma yang diperlukan. Baiklah, terima kasih kepada Kakak. Menurut saya, pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang, karena seperti tawuran dan juga narkoba. Menurut saya, Kak, pergaulan bebas itu di mana pergaulan seorang remaja pertamanya biasa, termasuk pergaulan bebas yang menyimpang dari norma. Contoh itu biasanya itu ada bentuk pemakaian narkoba ataupun terjadinya hal-hal yang di luar norma seperti pergaulan bebas itu seperti pemerkosaan atau hubungan yang tidak lazim dalam lingkungan kita. siapa lagi yang ingin berpendapat? Kepada Menteri, kepada Mita. Jadi menurut saya pergaulan bebas itu adalah suatu tindakan di luar norma. Misalnya seperti memakai narkoba, terus tawuran, minuman keras, dan masih banyak lagi. Dan siapa lagi yang ingin berpendapat? Sama-sama. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa pergaulan bebas itu yaitu di mana seseorang bergaul tanpa batasan yang jelas dan sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya itu seperti narkoba, miras, tawuran, seks bebas, dan sebagainya. Nah, di sini siapa yang berpendapat apa saja faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas? Pada Mungkin pergaulan bebas itu bisa disebabkan karena keluarganya Kak, dari orang tua misalnya kurang memperhatikan anaknya, membuat anak itu menjadi pengen diperhatikan dari dunia luar Kak, dan cari kenyamanan di dunia luar. satu lagi yang kepada Ulan. Mungkin menurut Ulan
pergaulan bebas ini betul dikatakan Mas tadi, yaitu tidak adanya perhatian dari orang tua, dan juga anak ini mungkin dia berada di lingkungan yang emang di luar, emang tidak ada mungkin Kak, menurut dalam faktor dari pergaulan bebas ini mungkin tidak ada perhatian dari orang tua, dan juga remaja tersebut dia memang berada di dunia yang terlalu jauh dari agama. Kepada Baik, terima kasih kepada Kakak. Jadi ini bisa dari keluarga, bisa juga dari lingkungan sosial. Bisa dari keluarga itu mungkin tidak adanya aturan dari keluarga, aturan-aturan itu misalnya dibebasin. Dan juga kalau misalnya untuk dari lingkungan sosial itu misalnya pergaulan dengan teman yang tidak baik dan tidak ikut juga ke pergaulan bebas. siapa lagi yang ingin menambah? Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas ini karena dari faktor keluarga, mungkin karena keluarga yang kurang harmonis, kurang perhatian, dan juga mungkin karena broken home. Kemudian lingkungan, karena faktor lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan perilaku seseorang itu dapat memicu pada pergaulan bebas. Kemudian karena faktor ekonomi juga, karena faktor ekonomi juga bisa memicu terjadinya pergaulan bebas. Kemudian ada faktor pertemanan yang kurang baik juga dapat memicu terjadinya pergaulan bebas. Nah, di sini siapa yang ingin berpendapat apa saja dampak yang terjadi dari pergaulan bebas ini? Bila kepada Dina, silakan. Mungkin dampak dari pergaulan bebas ini bisa merusak masa depan seseorang karena sudah terjerumus di lingkungan yang termutu sehingga dapat merusak masa depan yang cerah, dan mungkin juga dia itu akan terjerat hal-hal yang buruk seperti narkoba dan yang Baiklah, siapa yang ingin berpendapat lagi? Ya, menurut saya sama dengan Bila, dampak dari pergaulan bebas ini bisa merusak masa depan. Jadi dan orang yang udah rusak juga pergaulannya, otomatis juga sampai ke depannya dia akan selalu rusak dan dia akan susah untuk merubahnya. Apakah masih ada yang ingin berpendapat lebih? Terima kasih kepada Bapak. Jadi selain dari yang disebutkan oleh teman-teman tadi, ada salah satunya itu ada dampak pada fisik. Contohnya kalau misalnya orang biasa minum minuman keras ataupun memakai narkoba, nanti biasanya terlihat dari fisiknya kurus kering gitu, kayak orang nggak sehat. Terus apakah masih ada yang ingin berpendapat? Sama Kak. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa dampak dari pergaulan bebas ini itu merusak masa depan, menimbulkan penyakit, merasa rendah diri, dan juga itu dapat dikecilkan dari masyarakat. Kemudian bagi perempuan dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Kemudian bagi yang pelajar dapat juga terpengaruh kepada belajarnya, nilai akademiknya turun. Baiklah, siapa yang berpendapat apa itu cara mengatasi agar terhindar dari pergaulan bebas? Baiklah, kepada Fatimah. Cara mengatasinya itu mungkin bisa dari orang tua yang terlebih dahulu, yaitu mengasih perhatian yang lebih kepada anaknya agar anak tersebut tidak menjadi yang lain. Pada Putih, Menurut saya cara mengatasinya betul dengan dukungan orang tuanya juga, terus juga menghindari dari pergaulannya, mengganti pergaulan yang lebih baik lagi, yang lebih positif dan tidak membuat seperti itu kembali. kepada Nita. Kalau menurut saya cara mengatasinya itu dengan memperbanyak sholat, berdoa, dan mengaji. Kepada Lutfi. Baik, terima kasih kepada Kakak. Jadi untuk cara mengatasinya itu dengan cara memberikan edukasi sedini mungkin bisa dari keluarga maupun dari pendidikan, dari misalnya lingkungan sekolahnya. Saya kalau dari keluarga itu dengan memberikan hubungan emosional dan memberikan pengertian juga bahwasanya hal ini baik itu dilakukan dan hal ini tidak baik dilakukan. Apakah masih ada yang berpendapat?
sholat, berdoa, kemudian sering baca Quran, kemudian edukasi diri, pahami apa itu dampak yang akan terjadi atau bahaya yang terjadi dari pergaulan bebas ini. Kemudian dukungan dari keluarga juga itu sangatlah penting untuk seorang anak. Kayaknya adik-adik semua udah risu ya. Gimana kalau kita SDP? Boleh. Ya. Di sini kalau ada sebuah permainan yaitu tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Kalau tepuk pagi 1 kali, kalau tepuk siang 2 kali, kalau tepuk malam enggak ada, kosong. Baiklah, kita mulai ya. Oke Kak. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Baik. Apakah semuanya sudah semangat lagi? Ya. Baiklah, di sini kakak meminta kepada adik-adik semua untuk menyimpulkan materi kita pada kegiatan kali ini. Mulai dari sambilan kakak pada Luki. Baik, terima kasih Kak. Jadi pergaulan bebas itu adalah perilaku yang yang sudah ditetapkan dalam masyarakat maupun agama. Selanjutnya dampak negatifnya itu bisa dari isinya itu kalau misalnya dia memakai zat-zat terlarang itu biasanya kurus dan seperti orang yang tidak terawat. Untuk faktornya itu biasanya dari faktor keluarga maupun lingkungan sosial lainnya. Dan cara penanganan itu diberikan edukasi sedini mungkin bisa dari keluarga maupun dunia pendidikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kakak. Dari penelitian ini dapat saya simpulkan bahwasanya pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang, seperti tawuran, minuman keras dan juga lain sebagainya. Dan faktornya itu bisa dari faktor orang tua dan juga faktor sosial. Dampaknya itu dapat mempengaruhi masa depan seseorang dengan pergaulan bebas tersebut. Cara mengatasinya dengan edukasi dan lain sebagainya. Kak, menurut saya pergaulan bebas itu merupakan pergaulan yang terlalu jauh, di mana pergaulan itu sudah menyimpang dari norma-norma agama kita, seperti memakai narkoba atau segregasi dulu, atau itu bisa dipicu dari faktor keluarga yang kurang perhatian terhadap seseorang ataupun anak tersebut ataupun lingkungan maupun sebagainya. Jadi cara kita mengatasinya itu bisa dengan cara menyadari kesalahan kita, mendekatkan diri kepada Allah dan mungkin keluar dari zona tersebut. Dan dampaknya itu terhadap masa depan seseorang dan kesehatan dalam dirinya. Bella kepada Bella. Baik, terima kasih Kak. Mungkin dari materi yang kita bahas tadi, yang dapat kita simpulkan yaitu yang pertama pengertian dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu menurut Tuhan yaitu pergaulan yang dilakukan oleh raja, di mana pergaulannya itu di luar batas teman-teman. Lalu penyebab dari pergaulan bebas ini yaitu mungkin kurangnya dukungan keluarga dan juga mungkin dia kurang edukasi. Lalu faktor dampak dari pergaulan bebas ini bisa berakibat pada masa depannya dan juga dia tidak tenang dalam menjalani hidup dia yang sekarang ini. Ya. Kepada Bella. Jadi menurut kita dari kesimpulan yang kita tadi, pengertian dari pergaulan bebas itu suatu perilaku yang menyimpang dari norma. Dan faktor penyebabnya itu bisa dari keluarga, itu kurangnya kasih sayang, terus kurangnya edukasi. Pada faktor sosial yaitu lingkungan pertemanan yang toksik dan sebagainya. Terus adapun dampak dari pergaulan bebas ini yaitu bisa juga dijauhi oleh masyarakat, sedepannya terganggu. Terus cara mengatasinya yaitu dengan memberikan edukasi dini dan
membuat terjadinya pergaulan bebas. Setelah itu ada dampaknya. Dampaknya itu bisa fisik ataupun hamil di luar nikah. Adapun cara-cara mengatasinya itu dengan edukasi sejak dini ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat dan ngaji. Sekian dari saya. Kesimpulan dari saya adalah pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang mulai dari norma masyarakat maupun norma agama, dan faktornya itu faktor bisa jadi dari keluarga, teman dekat maupun masyarakatnya. Dampak dari kedepannya pergaulan bebas itu bisa berdampak kepada tubuhnya dan kesehatannya. Jadi cara mengatasinya yaitu mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, dan memperbanyak ilmu tentang agama. Kepada kita, menurut aku pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang dilakukan oleh remaja. Faktornya pergaulan. Faktor itu dari faktor keluarga, yaitu kurang kasih sayang, yaitu faktor lingkungan, yaitu lingkungan yang toksik. Dan jadi itu dampaknya bisa dijauhi oleh masyarakat. Juga masa depannya suram. Selanjutnya cara mengatasinya yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah dan membekali ilmu agama. Baiklah, dapat kita simpulkan dari topik kita pada kesempatan ini. Yang pertama itu pengertian dari pergaulan bebas, yaitu perilaku yang menyimpang yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya itu seperti narkoba, seks bebas, minuman keras, minuman beralkohol, tawuran, merokok, dan sebagainya. Kemudian faktor penyebab dari pergaulan bebas ini karena faktor keluarga karena keluarga yang kurang harmonis, kurang perhatian, dan mungkin karena broken home. Kemudian karena faktor lingkungan seperti pertemanan, contohnya itu teman yang toksik, gitu kan. Kemudian dampak dari pergaulan bebas ini yaitu dapat merusak masa depan, merasa rendah diri, kemudian dikucilkan dari masyarakat, dan bagi perempuan akan hamil di luar nikah. Kemudian bagi pelajar akan menurunnya prestasi akademiknya. Kemudian cara mengatasinya yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu selalu sholat dan baca Quran, berdoa, dan sebagainya. Kemudian edukasi diri ya, itu dengan memahami bahaya yang terjadi dari pergaulan bebas tersebut. Dan di sini kakak ingin menanyakan komitmen adik-adik semua. Dimulai dari kakak. Terima kasih kepada kakak. Jadi dengan adanya pembahasan kita mengenai pergaulan bebas ini, Novi berkomitmen bahwasanya Novi akan menjauhi pergaulan bebas dan akan menjaga diri juga dari lingkungan yang kurang baik. Pertanyaan saya akan menjaga diri dan mendekatkan diri pada agama. Komitmen saya akan menjauhi pertemanan yang toksik dan menjaga diri dari lingkungan yang kurang baik agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Baik, terima kasih Kak. Mungkin kalau diberikan dari Wulan akan berusaha untuk menjauhi atau tidak akan pernah mendekati pergaulan bebas. Inilah komitmen dari saya akan berusaha untuk menjauhi pertemanan yang toksik dan memperbanyak ilmu agama. Kepada Putri, Komitmen saya akan berusaha menjauhi pertemanan yang toksik. Komitmen dari saya akan menjauhi diri dari pergaulan bebas dan akan mendalami ilmu agama supaya tidak terjerumus.
Fatimah itu Fatimah akan menjauhi pergaulan bebas yang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan komitmen adik-adik semua, kakak berharap agar adik-adik semua menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini kakak ingin bertanya kepada adik-adik bagaimana perasaan adik-adik semua saat mengikuti kegiatan UKP kali ini. Semangat. Seru. Bahagia. Baiklah, di sini kakak ingin adik-adik semua memberikan pesan dan kesan pada kegiatan kita pada hari ini. Mulai dari anak-anak. Terima kasih kepada Kak. Jadi kesannya semangat sekali bisa mengikuti dengan kelompok pada hari ini karena mendapatkan banyak informasi atau pengetahuan baru. Dan untuk pesannya mungkin bisa diadakan lagi bimbingan kelompok dengan kakak mungkin minggu depan yang sama dengan topik yang lebih menarik. Saya semangat lagi dengan bimbingan kelompok dan kesannya semoga bertemu lagi dengan topik yang berbeda. Baik, pesan dari Bila topik ini menarik dan juga pesannya mungkin bisa diadakan lagi dengan perjumpaan. Pada Baik, kalau menurut Ulan pesan-pesannya itu mungkin mendapatkan teman baru, relasi baru, dan Ulan juga berharap adanya bimbingan konseling lanjutan. Kisah saya yaitu saya sangat senang karena sudah menangkap topik yang sangat menarik. Jadi saya mendapatkan ilmu baru tentang pergaulan bebas. Selanjutnya pesan saya yaitu diadakannya bimbingan kelompok di hari lain dengan topik yang berbeda dan cara yang sama. Mungkin depan saya saya sangat senang adanya BKP ini dan harapan saya mungkin ada BKP lanjutannya. Mungkin pesan dari saya Kak, kesannya itu topiknya menarik dan kesan saya adanya bimbingan kelompok lanjutan. Pesan saya mendapatkan ilmu yang baru dan juga pesannya itu semoga ada bimbingan kelompok lanjutan. Baiklah, tadi kakak dengar semua pada menyampaikan untuk melakukan BKP lanjutan. Baiklah, mari kita kesepakati kapan untuk BKP lanjutannya, di mana, jam berapa. Minggu depan di waktu yang sama dengan topik yang berbeda. Waktu yang sama. Waktu yang sama. Ya, baiklah, kita akan BKP lanjutan minggu depan di waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan topik yang berbeda. Baiklah, sekian dari kegiatan kita pada hari ini. Baiknya kita menutup kegiatan kita dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Pada kita. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, apa yang kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua karena telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan BKP pada hari ini. Jika ada salah dan janggal, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah, kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, angka baiknya kita menyanyikan lagu Gelang Satu Gelang dengan berpanjang ya. Gelang